Baik. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Rumah Detok ANA Resa. Malam ini hari Rabu, saya mulai lagi kita podcast, kita ngobrol. Nah, hari ini jadwalnya terapi EFT dan mohon maaf jadwal kemarin mungkin agak tertunda karena saya lagi memperbaiki program untuk saya bagaimana share-nya, dan alhamdulillah tetap terapi EFT buat saya itu suatu hal yang luar biasa. Teknik bagaimana kita sehat secara mudah, secara simple gitu kan, kita mudah dilakukan di mana aja oleh siapapun. Dan saya ajak teman-teman untuk ngobrol, untuk kita nyimak. Adapun kalau teman-teman ada yang mau nanti penasaran dengan terapi EFT, itu bisa hubungin saya di 081912032972 atau langsung ke narasumbernya. Karena narasumbernya ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang ilmunya sama-sama kita belajar juga, tapi luar biasa lah buat saya, karena harus terus belajar, harus terus semangat. Makanya saya katakan luar biasa ini untuk kita men-sharingkan. Karena terapi EFT ini, teman-teman sahabat Rumah Detok ANA Resa, ini kita merilis untuk pikiran-pikiran yang membuat diri kita sakit. Nah, judul kali ini adalah bagaimana menghilangkan belief, menghilangkan apa yang menghambat kita untuk melangkah. Nah, bersama Dr. Agus Prayitno, ini luar biasa, sahabat saya dari mana? Tangerang ya, Dok ya? Bisa lupa deh. Iya, iya. Dari Tangerang. Tapi sebenarnya teman-teman, ini Dr. Agus itu sebenarnya dokter hewan. Tapi yang terapi EFT ini asiknya, indahnya itu bisa kita gunakan di binatang pun, di tumbuhan juga bisa gitu kan. Apapun itu bisa dilakukan tanpa alat. Nah, malam ini Dr. Agus akan memaparkan, menjelaskan bagaimana sih menghilangkan limiting belief. Jadi batas-batas yang mengatakan sesuatu yang hal tidak mungkin, menurut kita itu bisa kita lepas, bisa kita remove rilis ya. Tapi tidak bisa kita hilangkan, karena itu adalah energi. Energi tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita alihkan. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman, mangga dengarkan, jangan sampai berhenti di tengah jalan untuk menyimak pemaparan ini. Dan pemaparan ini juga kalau misalnya teman-teman nggak sempat, ini akan saya simpan di YouTube. Walaupun sekarang belum ya, ada suatu permasalahan, ada suatu yang lagi dibereskan. Tapi materi ini akan saya share nanti di YouTube. Teman-teman bisa buka Rumah Detok ANA Resa, di situ bisa subscribe dan kasih bunyi lonceng. Jadi kalau saya masuk materi-materi, teman-teman bisa langsung dengar gitu loh. Jadi bisa langsung menyimak. Luar biasa. Pokoknya kita bagaimana kita sehat, bagaimana kita mencapai cita-cita. Jangan khawatir, jangan takutkan masalah-masalah yang saat ini terjadi. Itu semua kita rancang. Insya Allah kalau kita percaya dengan yakin apa yang kita bisa lakukan dan bisa kita capai, menurut manusia, Allah pun kalau misalnya kita menjalankan yang baik-baik, insya Allah itu akan tercapai. Ya, baik, saya sapa ini Pak Dr. Agus. Assalamualaikum, Dok. Apa kabar? Udah lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillah saya sehat, sukses, bahagia. Bahagia, amin. Sama-sama juga ya. Iya. Setelah kita nggak ketemu ya, Dok ya. Saya juga udah jarang melakukan kegiatan dari research karena waktunya bentrok, dan saya memang sangat senang sekali dengan terapi EFT ini. Apalagi sekarang judulnya tentang
berhubungan dengan keyakinan. Permasalahan-permasalahan pasti manusia mendapatkan suatu kesulitan dalam menjalankan hidup, ya. Dan pastinya juga manusia juga mempunyai cita-cita, mempunyai harapan-harapan untuk memperpanjang hidup juga. Cuma berbentuknya dengan keyakinan, ya, berbentuknya dengan keyakinan, kepercayaan. Nah, itu kita bahas malam ini, Dok, seperti apa. Tapi sebelumnya, Dok, sekali lagi mana tahu ada teman-teman rumah Detok Air RSA yang belum mengenal Dokter Agus ini siapa? Monggo, Dok, silakan dipaparkan. Silakan dijelaskan. Diperkenalkan, Dok, mangga. Baik, terima kasih Dr. Lia. Sekaligus langsung presentasi aja ya karena minat waktu juga. Ya, mangga. Jadi malam hari ini saya akan cerita ya sharing-sharing ya ilmu dan saya belajar juga tentang gimana kita mengatasi limiting belief atau batasan-batasan kita. Jadi kita dalam hidup tentu punya keraguan-raguan dalam melangkah setelah kita mau rencanakan, termasuk perilaku kita yang lama pasti masih melekat. Nah, itu memang nggak bisa dihilangkan, nggak gampang, tapi hanya dialihkan saja. Betul kata Dr. Lea tadi bahwa itu energi semua dan energi itu bisa kita perbarui. Termasuk pengalaman-pengalaman dari masa kecil kita sampai sekarang. Itu tentu potongan-potongan pengalaman itu bisa distruktur kembali dan diinstal ulang bahasa saya gitu. Jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng gimana EFT itu salah satunya adalah untuk menginstal ulang keyakinan kita. Tidak hanya di dalam masalah agama saja, tapi juga di aspek barangkali tidak hanya spiritual ya, mungkin sosial, kesehatan, keluarga, karir ya, keuangan gitu, termasuk sisi finansial ya, gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas sedikit sekelumit apa sih limiting belief ya. Baik, kalau pengen kenalan ya, nih sahabat-sahabat sekalian yang ada di Facebook ataupun di YouTube ya, saat ini di Detok An Laresa ya, di rumah Dr. Lea gitu. Kalau saya biasanya Dr. Lea So, panggilnya gitu. Kalau saya di note-nya itu lebih familiar. Baik, agenda kali ini saya akan cerita tentang the meaning of belief, kemudian limiting belief, kemudian empowering belief, dan kita akan latihan bareng. Nah, jadi kayaknya ada volunteer ya, nanti ya kita akan bincang-bincang sedikit tentang bagaimana mereka punya keyakinan baru ya, setelah kita install ulang dengan pola EFT. Baik, nah ini siapakah saya? Ini bisa dilihat di capture. Kemudian kelihatan. Baik. Saya kenalkan, nama saya Agus Prayitno, saya seorang EFT trainer dan master SNLP practitioner. Kalau gelar saya Dr. Hewan, CET ini Certified Emotional Freedom Technique ya. Dan saya alumni kedokteran hewan di Gajah Mada ya. Saat ini masih aktif di Duck Business ya, di grup JPI Jakarta. Dan saya memiliki sertifikat trainer EFT udah bertahun-tahun yang lalu, dan master SNLP atau Self Neuro Linguistic Programming yang tahun ini saya juga menempuh untuk menekuni masalah NLP. Jadi nanti kajian-kajian di setelah ini kita akan combine dengan NLP juga. Itu Dr. Lia ya. Sementara itu pengenalan saya. Baik. Langsung ya, Dr. Lia, sampai di mana? Iya. Baik, Dr. Lia, terima kasih atas kesempatan ya, dikasih ruang untuk kita bincang-bincang bareng. Kali ini kita tentang kajian limiting belief. Jadi apa sih yang disebut belief atau keyakinan atau yakin begitu ya? Belief itu kalau dalam kajian NLP atau Neuro Linguistic Programming ini ada asumsi-asumsi yang dimiliki seseorang dalam memandang diri secara internal ya dan dunia. Jadi hanya asumsi-asumsi saja sebenarnya. Tapi ini kajian dari NLP. Tapi apa kajian dari ensiklopedia Islam ya? Yakin adalah pengetahuan dengan perasaan pasti terhadap sesuatu. Kebalikan yakin adalah kurang percaya.
atau syah. Jadi kenapa orang bisa bulat haikul yakin? Karena memang dia punya pengetahuan dan punya pengalaman ya bahwa sudah melampaui itu, makanya disebut yakin. Tapi sebelum melangkah ke sana biasanya kita ada keraguan-raguan, kemudian kita ada posisinya kemantapan untuk melangkah, baru kita yakin. Jadi dengan pengalaman-pengalaman kita, karena pengalaman-pengalaman kita kan tergantung dari ekosistemnya ya, dari lingkungan, kemudian dari kita punya perilaku, kemudian dari capability kita punya skill, knowledge, kemudian attitude kita. Makanya membentuklah yang disebut belief. Dan belief itu bisa membentuk identitas kita. Jadi kalau disebut siapakah saya, itu orang mesti ngomong, oh ini Pak ini gini. Pak Ibu ini gini. Nah, itu dari perjalanan atau proses hidup perjalanan. Tapi itu bisa metamorfose belajar. Seperti saya ini dulu nggak membayangkan bisa membahas tentang ini ya Dokter Lea ya. Biasanya bahasa teknis ya hewan saja gitu loh. Sekarang masuk ke ranah psikologi ya, itu kan lompatan bagi saya luar biasa kan, karena kita dilatih rupanya bisa juga gitu loh. Jadi seperti ini ranahnya sebenarnya seorang psikolog ya Dokter Lea ya. Tapi kita bicara gabungan ya. Tapi kita karena passion di situ, jadi sehari-hari saya juga bersentuhan dengan orang ya, dengan banyak orang, harus membina mereka anak buah supaya dia tumbuh. Jadi kebanyakan karena kadang-kadang masalah mental atau mental block. Nah makanya disebut bahwa seorang Peter McWilliams bahwa bila kita mau berubah itu keyakinan dulu yang kita akan ubah, ya baru kita bisa merubah aksi kita dengan mudah. Jadi intinya keyakinan dulu kita mantapkan dan nanti kita melangkah dengan aksi atau suatu perilaku baru itu jauh lebih mudah ya dengan goal setting ya berikutnya. Baik. Ini saya senang karena beliau ini maestro ya abad 20 yang fenomenal sekali dan dia nggak orangnya super yakinnya dengan dia bahwa dia seorang greatest, makanya dia disebut juga the great champion. Ya, inilah Muhammad Ali ya. Jadi kalau semua sahabat-sahabat di sini tentu kenal ya Muhammad Ali itu siapa. Itu salah satu tokoh yang paling tersohor di abad 20 tentang petinju, dan dia tidak hanya masalah tinju saja tapi bisa memberi warna tentang etos kerja ya, termasuk etos bagaimana motivasi beliau untuk kita semua. Yang terkenal adalah dia ngomong gini, to be a great champion you must believe you are the best. Jadi mesti ngomong begitu dalam setiap sebelum tinju, dia ngomong saya seorang yang juara dan saya harus yakin bahwa saya jadi seorang juara meskipun pernah kalah 5 kali, tetap dia mentalnya tetap mental juara dan itu dia yakini benar-benar. Ya, inilah Muhammad Ali. Baik. Nah, ini yang ini tokoh abad 21 ya, kalau tadi tokoh abad 20 ya, abad 21 Jack Ma. Semua pasti kenal Jack Ma ya. Itu yang aplikasi ya yang kita berbayar entah Alibaba.com, itu beliau ya. Jadi dia termasuk terbesar di Tiongkok bahkan di dunia. Jadi beliau ngomong di sini ya, berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu sebelum muncul hal-hal buruk. Akan terlambat untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar. Jadi mumpung kita masih kondisinya baik ya, kita lakukan yang terbaik. Apalagi ini musim pandemi ya, Dr. Ria ya. Ini butuh payung ya, atau butuh alat bantu supaya kita terlepas dari pandemi ini. Bagi yang rekan-rekan yang mohon maaf, yang sekarang mungkin banyak yang di PHK ataupun baru mulai menjalankan bisnis baru, nah ini butuh alat untuk keyakinan diri terutama untuk menghadapi ini. Karena semua ngalamin seluruh dunia dan suka atau nggak suka kita tetap akan ngalamin dan mudah-mudahan bisa cepat berlalu. Namun kalau kita nggak mengisi hal-hal baru bagi kita juga
akan lewat saja dan tidak berubah apa-apa. Intinya adalah merubah diri. Baik, ini sekarang kita kajian tentang limiting belief. Nah, ini ada di kajian NLP itu ada tiga kata yang kenapa orang membatasi diri atau mensabotase diri dengan kemajuan atau perilaku yang baik. Nah, jadi ada istilah yang pertama adalah hopelessness, jadi nggak punya harapan. Contohnya apa? Apa saja yang saya lakukan tidak akan mengubah situasi. Kadang-kadang kan gitu di suatu perusahaan ya. Aku sudah pontang-panting tapi kok nggak ada harapan lah untuk saya mau naik karir atau apa gitu ya. Terus saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Kadang-kadang kan ada kayak gitu kan. Itu namanya hopelessness, jadi nggak punya harapan. Ya, itu membatasi sikap kita untuk terbebas dari kungkungan sabotase diri. Ya, yang kedua adalah helplessness, jadi nggak mampu tanpa pertolongan. Jadi tidak percaya diri lah bahasanya gitu ya. Seperti contohnya, saya nggak cukup kompeten, ya, keterampilan komunikasi saya payah banget gitu loh. Jadi menganggap orang lain yang bisa gitu loh. Padahal dia sebenarnya sanggup ya. Jadi harus minta bantuan. Nah, ini membatasi kita untuk maju ya. Kemudian ada lagi yang worthlessness ya. Jadi mampu namun nggak layak. Sebenarnya dia punya skill, kemampuan, tapi merasa tidak layak, nggak pantas. Contoh, saya tidak layak sehat karena pola makan saya kacau. Terus yang kedua, saya tidak layak naik pangkat karena saya sering terlambat misalkan. Padahal punya kemampuan. Nah, ini beberapa hal, banyak sekali contoh-contohnya ya di kehidupan kita sehari-hari. Nanti boleh silahkan sahabat-sahabat, kalau yang bisa chat silahkan cari contoh ini masuk ranah apa. Tapi intinya adalah yang membatasin kita maju. Intinya itu aja. Ya, coba dipikirkan apa-apa saja dari sahabat-sahabat yang di ruangan ini yang menyebabkan saya kok nggak bisa maju ya, atau saya terbatas ruang lingkupnya. Coba direnungkan masing-masing ya, bagus, dibayangkan apa saja. Ya, baik. Itu udah cukup ya. Nanti kita akan jawabannya gimana caranya supaya kita punya energi yang memperdayakan keyakinan kita, atau kita bangkit dari limiting belief. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kebalikan dari limiting belief adalah empowering belief. Jadi bagaimana sih kita memperdayakan keyakinan ya? Di dalam kajian NLP juga bicara yang penting adalah kita harus belajar, learning. Jadi sebenarnya tidak ada kata gagal, tapi adalah pelajaran dari kegagalan itu. Ya, jadi atau bahasa sehari-hari kita kadang-kadang gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ngomong gagal akhirnya terpuruk, stres dan seterusnya, ini jadi bikin sakit kan. Ya seperti itu ya, Dr. Lia ya. Jadi kita harus ubah kata-kata, karena kalau kita nggak bisa ngubah kata-kata di diri kita, itu juga kita nggak bisa maju. Jadi ya boleh ada kata gagal, tapi di tengah kegagalan ada pelajaran. Ya, seperti boleh kita ngomong ada sulit, di bersama sulit mesti ada kemudahan, kan ada di ayat Al-Quran ya, salah satu ya. Nah itu, jadi bersama itu pasti ada juga pintu tertutup, pasti ada juga pintu terbuka. Terus itu pasangan-pasangan yang serasi ya, nah, itu namanya proses ya. Kemudian challenge, gantilah masalah itu dengan tantangan. Jadi kalau kita punya masalah apapun juga, di-convert ke pikiran kita itu jadi tantangan. Ya. Ya, misalkan kita punya masalah apa? Nggak punya duit misalkan. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa dilapangkan sama Allah. Ya, caranya kan usaha. Ya, titik-titik mana kita punya potensi diri misalkan. Itu kan tantangan, challenge di tengah-tengah kayak pandemi ini. Banyak yang sukses di tengah-tengah pandemi ini memanfaatkan situasi celah-celah di sudut sempit ibaratnya. Jadi satu sisi ada yang terpuruk, satu sisi ada juga yang bertabur rezeki. Nah ini banyak, kemarin juga ada
kisah motivator kemarin waktu di acara IAC atau International apa namanya ISEP Annual Conference kemarin yang kebetulan dari Sabtu Minggu ya, itu ada salah satu motivator muda, dia awalnya apa namanya dia sukses, tapi setelah ada apa namanya ada banjir, mobil BMB-nya semua tenggelam habis. Terus kemudian pelatihannya dia juga waktu pandemi ini sudah nggak ada, jadi kembali ke titik nol lagi. Namun dengan dia berjuang masalah-masalah itu, dia belajar mulai dari awal, learning, belajar sama mentor Master Edi, Dr. Edi, itu master kami ya yang mengelola ICEP ya, ketua atau foundersnya EFT di Indonesia. Dia belajar tentang nilai-nilai spiritualnya EFT. Akhirnya 3 bulan terakhir ini pulih apa yang dia dulu udah pernah capek, kemudian terpuruk dari nol, kemudian balik bisa recovery. Itu dengan EFT. Karena di EFT ada nilai-nilai spiritual juga yang diajarkan, walaupun dia motivator itu adalah agama non-muslim. Tapi alhamdulillah dia bisa cepat belajar, dan dengan tengah-tengah pandemi ini bisa mampu mengajar banyak orang dengan via Zoom ya, dan itu kondisinya pulih seperti sebelumnya. Jadi ini kalau kita belajar pada orang yang tepat, otomatis masalah jadi tantangan. Ya, tantangan dan untuk maju. Baik, yang berikutnya adalah rasa ketakutan diri itu menjadi kegembiraan, atau kita jadi seperti sekarang ya, masa pandemi, bagaimana kita cemas ya dengan situasi seperti sekarang. Tapi kalau kita hadapi rasa cemas terus, imunitas kita akan lemah ya, Dokter ya dan sahabat. Nah, ini perlu kita happy ya, happy di diri sendiri dengan berbicara kepada diri sendiri dan minta pertolongan sama Allah dalam kondisi ini. Tapi kalau kita nggak happy, hormon dopamin kita nggak muncul. Ya, yang merusak hormon yang lain gitu loh. Makanya perlu kita nggak boleh stres ya, stres berkelanjutan kalau masa-masa kayak gini. Ya, meskipun kita barangkali ada masalah pun ya tenang, ya alhamdulillah begitu aja ya. Dan kita terus-menerus mengulang kata-kata itu dan mohon petunjuk kepada Allah. Ini kesempatan kita untuk belajar di rumah, banyak belajar tentang nilai-nilai spiritual. Baik, jadi kegembiraan juga gitu, kita bisa melihat nonton misalkan nonton yang lucu-lucu begitu kan, untuk supaya kita ada rasa sense of humor ya, sense seperti itu. Nah, ini menarik ya, itu bisa bisa kalau ada anak-anak itu pelihara hewan piaraan, itu juga salah satu kegembiraan juga ya, dari rasa takut yang berlebih terus menjadi rasa senang. Ini seperti kami ada peliharaan kucing, jadi kita menyenangi itu dalam masa-masa kayak gini, malah ada perilakunya kan lucu-lucu gitu ya, jadi kita ada rasa senang gitu. Nah, inilah happiness. Baik, kemudian kita harus berubah, change ya. Bila yang dilakukan tidak berjalan, misalkan kita punya tujuan apapun juga tidak berjalan, perlu melakukan hal berbeda supaya tujuan tercapai. Jadi kalau udah mentok misalkan suatu rancangan ataupun tujuan ataupun gagasan, namun kita nggak kecapek di situ, coba cari tampilan yang berbeda. Banyak kajiannya di YouTube ada, belajar atau mentoring ya, banyak yang gratisan sekarang. Seperti ini kan kita free ya, jadi banyak kita saling belajar. Jadi harus mencari cara bagaimana kita mampu mengolah yang mentok ya, pasti ada. Tadi saya bilang setiap pintu tertutup aja mesti ada yang terbuka, benar ya Dokter ya? Dari kita rumah aja ada 5, 4 tertutup, 1 mungkin bisa dibuka gitu loh, barangkali gitu ya, seperti itulah. Nah, inilah segala cara manusia itu Allah ngasih akal kita itu mampu kita bertahan atau survive. Jadi saya juga mau merangsangkan kaos untuk tim saya, tulisannya
we can survive gitu. Misalnya gitu di balik kita, karena kita paling survive kan di perusahaan kita. Ya. Kemudian masalah belief atau keyakinan. Jadi harus kita yakinkan diri kita bahwa saya itu percaya Allah, ya. Tuhan akan mengabulkan ikhtiar dan doa kita. Kalaupun Allah belum mengabulkan, memang ini adalah ujian yang harus kita lampaui. Mungkin kita masih ada kekurangan. Lakukan terus itu dengan cara ikhtiar pol bahasa saya ya. Tapi kita harus mengikuti prosesnya. Kalau hasil atau outcome-nya itu Allah saja, itu ranahnya Allah. Jadi nggak usah perlu misalkan kalau nggak berhasil terus jadi kita nervous atau bahkan stres berlebihan. Nah ini kan tidak baik bagi tubuh kita. Jadi banyak pasien-pasien yang klien-klien kami yang banyak teman-teman praktisi juga banyak yang ngalamin seperti itu karena kadang-kadang sudah upaya pol tapi kok nggak terjadi, akhirnya efek ke badan begitu. Banyak sekali ya. Mungkin jadi sedih, kalau sedih larinya ke mana? Ke arah dada, kalau sedih berlebihan akhirnya masuklah ke paru-paru ya. Bisa juga jantung gitu. Jantung berdebar karena sedih berlebihan gitu misalkan kalau tidak berhasil misalkan. Jadi inilah yang harus difahami benar bahwa kalau kita percaya sama Allah itu insya Allah pasti Allah akan ngasih jalan. Inilah puncak di keyakinan. Ini salah satu 5 hal yang sebenarnya banyak kajiannya ya, tapi ini di malam hari ini hanya 5 saja yang saya masukkan supaya memberi pemahaman baru tentang bagaimana memperdayakan keyakinan kita. Ya, caranya seperti apa. Baik. Nah, ini ada istilah 4 step proses. NBG itu apa sih gitu loh. Itu di kajian NLP disebut Neuro Behavior Generator. Jadi bagaimana kita melakukan perilaku yang sebelumnya dan kita pakai step-step menuju ke perilaku yang baru. Begitu juga keyakinan lama kita itu harus kita pahami apa sih keyakinan lama kita dan manfaat bagi kita ada nggak keyakinan lama. Kemudian kita menginginkan tujuan keyakinan baru. Nah ini tekniknya di Neuro Behavior Generator istilahnya. Dr. Lia kenal ini istilah ini, Dr. Lia? Ya. Kenal ya? Proses NBG itu apa ya dok? Saya lupa. Neuro Behavior Generator. Iya. Itu yang ininya namanya siapa tuh namanya dok? Lupa saya namanya. Ya, itu ada di 7 Habits ya kalau nggak salah dok ya? Ada, semua kajian NLP banyak. Ini cara mudah untuk ya, membuka. Saya baca 7 Habits kalau nggak salah ini. Lupa saya ada di mana ya? Lupa. Iya. Enggak apa-apa. Bukan 7 Habits aja sekarang bukan 7 kebiasaan lagi sekarang, jadi 8 ya, jadi berubah. Ya dok. Ya, baik, saya teruskan ya. Ini yang pertama adalah step kita harus tentukan perilaku step kita harus tentukan dulu perilaku baru yang akan mengharapkan itu apa. Nanti kalau ada volunteer itu keyakinan barunya itu apa sih yang pengen dituju ya, kalau ada volunteer nanti mungkin dengar suara saya ya. Nah, kemudian yang step kedua, apa yang ingin saya lakukan dengan berbeda saat melakukan itu seperti apa gitu. Jadi step baru, perilaku baru tadi itu kita itu caranya mau ngapain gitu loh caranya. Kemudian step kedua, lihat diri Anda perilaku baru tersebut. Jadi setelah nanti ada gerakan bola mata ya supaya gampang ya. Lihat diri Anda nanti bayangkan saya pandu ya. Perilaku barunya itu kita melihat perilaku kita itu seperti apa, dirasakan ya, dibayangkan. Jadi seolah-olah kita itu seperti sana gitu. Ya. Kemudian step berikutnya adalah masuk dalam pengalaman baru dan jadi diri Anda yang dirasakan. Jadi seolah-olah udah ini sudah masuk ke kita, meresap di keyakinan baru kita.
Ya, stepnya ini ada 4 langkah ya. Intinya tentukan dulu perilakunya apa, keyakinan lamanya apa, terus kita mau menentukan apa dari perilaku baru atau keyakinan baru. Nah, titiknya di mana? Nanti kalau titik tapping, ini cukup kita di ini saja, di alis mata saja, titiknya satu aja. Nanti kita bermain di satu titik, Dok. Satu titik. Kita main satu titik sekarang. Ya, main satu titik. Ya, masalah keyakinan di sini ya. Ya, keyakinan tidak hanya agama loh, saya kasih tahu ya. Itu bisa meliputi nanti kesehatan, ya, keluarga, karir, keuangan, ya, kemudian sosial juga, kehidupan sosial sama spiritual. Jadi nanti yang volunteer itu harus tidak hanya masalah agama, boleh apa aja gitu loh. Keyakinan lama saya apa sih, kemudian saya pengen keyakinan barunya seperti apa. Jadi nanti titiknya ini aja. Baik, itu udah paham ya. Jadi nanti saya pandu titiknya, karena ini habis ini saya stop share-nya supaya kita bisa langsung tatap muka dengan volunteer ya. Ini saya tanya-tanya sedikit. Nah, mungkin sementara ini selesai, ini kontak saya, kemudian thank you. Mungkin itu tahapnya sederhana sekali, kita banyak praktek sebenarnya ini. Saya senangnya praktek. Seperti dokter kan praktek senangannya ya. Dokternya praktek. Ya, baik. Itu Dok, mungkin wawasan tentang limiting belief dan kemudian kita memperdayakan keyakinan kita supaya kita jadi insan yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, dan selalu senantiasa beribadah sama Allah dengan sebaik-baiknya. Begitu Dr. Lia, dan kita kembalikan waktu ke Dr. Lia. Terima kasih Dok. Dok, itu betul Dok. Banyak orang yang apalagi saat ini kehilangan kepercayaan diri ya. Tadi kan ada 3, helpless, sama worthless ya. Jadi bentar saya lihat materinya dulu, jadi lupa tadi. Nah, tidak mampu tanpa pertolongan ini saya sangat tertarik di sini Dok, yang helplessness ini. Jadi helplessness ya. Helplessness ini jadi dia sepertinya ya, terutama saat ini dia tidak merasa yakin, bukan hanya pada dirinya sendiri, jadi merasa bahwa ada yang lain yang bisa membantu dia, gitu loh Dok. Maksudnya membantu orang itu. Jadi dalam agama, percaya diri lah gitu. Ya, tidak percaya diri, merasa bahwa tanpa pekerjaan, tanpa kita kerja sama di perusahaan A misalnya kan, kita di PHK, berarti hilang semua. Nah, itu artinya ya saya merasa tidak mampu gitu kan. Padahal sebenarnya Dok ya, kalau kita pikirkan, apalagi sesuai dengan agama Islam, dikatakan bahwa kalau kita intinya ya, saya kalimat hadisnya saya lupa, hadis apa dalam surat ya, bahwa kalau kita mengandalkan makhluk lain selain Allah, itu hasilnya akan sakit ya Dok ya. Pastinya gitu kan. Dan betul kan, di dalam teori tadi dikatakan bahwa tidak mampu tanpa pertolongan, dan itu yang menghalangi kita dalam melangkah ya Dok ya. Artinya ternyata ketika kita di PHK, ketika kita hilang pekerjaan gitu kan, atau seorang perempuan atau seorang wanita kehilangan suami yang kepala rumah tangga, tanpa suami kita tidak akan hidup ini bagaimana. Ada kan yang mengeluh ya Dok ya, kehilangan suaminya meninggal karena semuanya di urusannya dunia, tapi kalau kita minta pertolongan sama Allah itu beda gitu. Jadi seperti itu ya. Ini konotasinya di dunia ya, yang tadi itu, karena limiting belief kaitannya dengan manusia ataupun makhluk hidup. Jadi kalau saya nggak ditolong sama dia, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Atau saya nggak bersama mereka,
saya nggak bisa nggak kompeten lah, nggak kompeten. Nah, itu saya juga punya sebenarnya keterampilan. bisa dinetralkan, ya dok ya. Bisa di kita harus berdamai, karena kalau kita terus menyalahkan keadaan itu nggak bisa disalahkan gitu loh. Kalau kita terus mengandalkan sesuatu yang dalam pikiran kita juga nggak mungkin bisa tanpa kita berubah, ya dok ya. Dan kita pastinya harus merubah dulu untuk merubah orang lain. Itu saya alami dok. Padahal awalnya dulu juga saya seperti apa, tapi ya saya berpikir bahwa justru akan sakit kalau kita memaksakan apa yang kita inginkan untuk orang lain. Dan ini saya juga tertarik dengan Jack Ma dok. Saya suka sekali dengan Jack Ma. Berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu. Nah, banyak orang yang mengatakan inilah zona nyaman ya dok ya. Ketika punya gaji asik aja, fokus, itu punten banget yang buat orang yang yang masih sebagai karyawan gitu kan, tanpa kita merubah dan hanya mengandalkan gaji aja gitu loh. Padahal sebenarnya waktu adalah milik kita. Artinya kita bekerja terus aja mengejar uang gitu loh. Dan ketika betul Jack Ma mengatakan bahwa sebelum muncul hal-hal buruk, kalau kita tidak berubah, itu pas ketika hal buruk terjadi, kita akan tenggelam. Dan akan terlambat untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Nah ini dok, ini kalimat yang keren. Ketika musim hujan, ketika keadaan sudah terjadi keadaan yang kurang nyaman untuk kita terjadi, kita tidak prepare, ya itulah keadaan. Nah itu semua bisa dilepas ya dok ya, rasa-rasa itu, rasa ketakutan itu, yang tadi dokter Agus katakan saya tidak percaya diri gitu kan, itu bisa dihilangkan, bisa bisa dirilis itu apa ya dok ya, dieliminir, dialihkan gitu ya. Nah itu dengan terapi EFT ya dok ya, artinya salah satu tools untuk melepaskan semua kegundahan energi negatif itu bisa dibantu toolsnya, salah satunya dengan terapi EFT. Nah terapi EFT ini seperti apa dok? Coba kita inikan lagi dok. Ida mau jadi volunteer? Ya. Mau? Nggak apa ya. Nah ini ada volunteernya. Hah? Udahlah, terapi. Hah? Takut dok. Tadi katanya mau. Ya. Gimana caranya dok? Misalnya? Yang penting gini, yang penting keyakinan lamanya apa, terus dia punya keyakinan baru tapi masih ragu-ragu untuk melakukan keyakinan baru itu. Artinya atau perilaku juga bisa, atau mungkin goal atau pengen mencapai apa ya, tapi masih ragu-ragu tuh gitu. Itu aja sih, sederhana. Misalkan gini, contohnya sederhana begini, contoh sederhana lah ya. Saya pengen tahajud, misalkan contoh kalau di spiritual saya pengen tahajud rutin misalkan, tapi kan punya kendala nih, nggak bangun paginya kesulitan, kayak gitulah gitu loh. Atau juga kalau itu dicontoh di spiritual, kalau contohnya di sosial misalkan sosial misalkan gini, saya sudah punya gaji sebenarnya, tapi ada tapinya. Saya kan harus ngeluarin kewajiban 2,5%. Namun saya punya kesulitan mengeluarkan itu karena utang saya banyak. Contohnya gitu loh. Tapi di pemikiran sudah ada. Ini untuk sosial ya. Misalkan harus zakat 2,5%. Bahkan ngomong saya mau wakaf nih ke pesantren tertentu gitu loh. Sudah punya bayangan, tapi untuk kekuatan melangkah ke sana itu belum 100% atau belum bulat. Itu salah satu yang membatasin kita tadi itu gitu loh. Kita nggak percaya diri,
atau saya masih merasa tidak mampu ya, atau saya nggak layak nih ngasih uang di pesantren hanya misalkan sekian begitu, contohnya gitu. Ya ini untuk sosial. Kemudian kalau untuk contoh untuk keluarga apa gitu loh. Contoh keluarga misalkan apa ya, keluarga kan hubungan bapak ibu anak ya. Jadi itu misalkan saya sulit komunikasi dengan anak saya gitu loh. Nah, tapi sebenarnya saya pengen lancar gitu loh. Tapi masih ada yang menghambat gitu loh. Nah, hambatan-hambatan inilah yang kita rilis. Itu aja sebenarnya, simple contohnya gitu. Atau kalau di dunia sekolah ya, di pendidikan misalkan, itu kayak kemarin kemarin ya, pas kemarin ada anak usia, berarti Alia ya, Alia itu kelas 2 SMA ya, Alia dia pondok pesantren, waktu itu saya terapi ya, itu terhambat begitu dia masuk apa namanya, di work from home dengan sistem pengajaran di daring begitu, dia kesulitan, akhirnya jadi malas ya. Ibunya yang jadi tumpuan pertanyaan, ibunya tambah pusing, nggak tahu pelajaran SMA disuruh belajar. Akhirnya kita terapi itu. Nah, pakai metode lain sih, bukan metode yang sekarang, tapi metode ini lebih simple. Ya kemarin yang pakai walking belief ya. Saya kasih kartu-kartu karena masih anak-anak, jadi saya model pakai kartu. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh. Nah, yang sekarang ini saya nggak pakai itu metode lain, nanti bisa topik sendiri kalau yang itu. Jadi ini adalah yang penting kita yakin dulu gitu. Urusan apa actionnya itu belakangan, atau kita mau melakukan apa-apa itu nanti dulu gitu loh. Yang penting kita punya keyakinan bulat dulu dengan apa yang kita mau ubah perilaku kita. Itu contohnya kalau keluarga. Kalau karir, aku kok nggak bisa naik naik jabatan ya. Udah lama saya misalkan udah 7 tahun tapi nggak naik-naik gitu loh. Ya, hambatannya apa? Pandemi misalkan contoh, ya kan? Terus kinerja kita masih buruk misalkan. Jadi kita nggak punya PD untuk naik secara karir. Ya, begitu juga karir itu tidak hanya karir secara ini, juga karir misalkan gini, saya sudah hafal misalkan di Jusama, tapi saya kurang memahamin itu karir juga kan, naik kelas ininya ya, masalah pemahaman Al-Qur'an. Itu karir juga itu. Kemudian contoh apa lagi tentang kesehatan, misalkan gini, kesehatan. Saya mudah capek tanpa sebab. Sebenarnya saya pengen sehat sekarang. Nah, ada yang menghambat. Nah, menghambatnya apa? Nah, itulah nanti kan dalam konseling seperti ini akan memahami apa sih di dalam diri kita yang menyebabkan kita mudah capek atau lelah, atau nggak bersemangat gitu loh. Nah, itu untuk kesehatan contohnya. Tapi kita kan pengen sehat contohnya gitu. Cuma itu pengen aja gitu, pengen tapi yakin. Atau saya pengen turun berat badan atau mau naik berat badan misalkan. Nah, ini kan masalah keyakinan dulu. Yang penting kita niat, kemudian yakin, baru ada perbuatan kan gitu. Dan itu kita ulang, diinstal ulang di teknik ini. Kemudian tentang apa? Finansial, keuangan contoh. Hari ini misalkan saya punya bisnis nih contohnya, tapi nggak kunjung-kunjung menghasilkan gitu loh. Nah, tapi saya yakin bisnis ini akan sukses gitu loh. Nah, ini saya pernah terapi ini, kalau ini terapi ini saya terapkan di rumah, yang model yang sekarang saya pakai ini. Saya di rumah punya bisnis baru, tapi masih belum yakin. Nah, saya yakinkan itu berupa istri. Ya udah, maunya seperti apa? Oh, langkahnya gini-gini. Akhirnya terbuka tuh, di ketuk-ketuk terbuka semua. Padahal nggak mau sendiri loh, ketuk sendiri loh. Ya, setelah terbuka, akhirnya ketemulah langkah-langkahnya sendiri. Nah, bener. Berapa hari udah dapat apa namanya, omset, bahkan tiap hari sudah ada penghasilan, baru ngerjakan seminggu, tiap hari ada pemasukan, kan lumayan. Nah, ini keyakinan diri, mental block itulah yang kita katakan gini loh. Saya nggak merasa nggak mampu, saya sudah tua, ya kan? Saya nggak mungkin punya bisnis baru gitu loh. Seperti anak-anak muda, padahal anak-anak muda juga sama. Saya ragu-ragu, saya masih malu lah, kayak gini lah yang membatasi diri gitu loh. Yang tadi itu disebut saya, ya, jadi apa namanya, ya itu yang menyebabkan kita ini ya ada jadi serba salah ya. Jadi seperti sudah hopeless lah, saya nggak memiliki harapan lah, saya sudah
sudah berjuang tapi malah nggak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Tapi kan belum optimal, mungkin baru percobaan 10, belum 100 gitu loh. Nah, ya, kegigihan untuk itulah nanti kita install ulang di sini gitu loh. Jadi bukan masalah malu atau tidaknya, bahkan malunya sendiri itu harus diinstal ulang supaya kita nggak malu. Kalau malu sama Allah ya boleh, karena kita nggak melakukan ibadah yang pol. Ya. Ya, malu sama manusia boleh, tapi jangan sampai aib kita misalkan diumbar misalkan contohnya gitu. Makanya kan di doa di dua apa namanya di antara dua sujud itu doanya bagus sekali loh kalau disemuain loh. Boleh saya ini nilai itu ya. Walaupun ini audiennya juga apa namanya semua kalangan ya campur ya, tapi ini nilai-nilai yang universal. Di dua sujud ini ada doa 8 doa yang sangat dahsyat kalau diperhatikan. Ya, yang pertama kita minta ampunan, berilah saya ampunan ya, mohon ampun ya Allah, berilah aku ampunan, mohon diampunin sama yang kuasa. Kemudian yang kedua, berilah aku tutupilah aib-aibku. Kayak ini suruh nutup sama Allah, suruh nutup aib-aib. Ya. Yang ketiga kasihanilah diriku. Yang kedua kasihanilah diriku dulu ya. Kalau urutan ya berarti ampunan, kasihanilah diriku, kemudian tutup aibku, kemudian naikkan derajatku. Nah, ini kan karir. Jadi kalau kita pakai ayat itu sudah tembus kan karir kita. Kalau kita betul-betul memahami ya, biasanya nggak tumak ninah atau kita nggak tenang dulu langsung sujud aja gitu loh. Bablas. Padahal kalau itu diresapi, wah naik karir cepat tuh, dapat uang cepat tuh kalau tahu. Ya kita minta kenaikan karir sama Allah. Ya. Kemudian setelah itu ya minta petunjuk. Ya. Ya, mohon berilah aku petunjuk apapun juga yang terbaik. Nah, menurut Allah. Kemudian minta berilah aku kesehatan, benar? Ya, kesehatan lahir batin kan. Kemudian berilah aku maafkan diriku. Termasuk aku maaf kepada orang tua, saudara-saudara, atau orang-orang sekitarnya, bahkan diri kita sendiri kita harus minta maaf karena kita banyak mendolimi tubuh kita. Makanya tubuh kita tidak selaras. Sering pusing lah, inilah gitu. Ya itu karena itu. Itu 8 doa yang harus dipahami dengan baik. Ya, itu saya berusaha juga latihan masalah itu setelah Ramadan dapat pencerahan ya dari kemarin. Jadi lupa dasar. Jadi jangan cepat-cepat kalau itu jurusan itu doa. Yang diterima doa itu kan pas sholat sebenarnya. Ya, Robbik Firly. Ya, Robbik Firly, Warhamni, Wajburni ya. Warfa'ni. Diartiin, saya juga lupa ingat. Tapi memang itu betul dok. Ya. Kita petunjuk, minta di situ. Sama ketika sujud tuh itulah kita kalau misalnya ada berdoa di sujud juga ada tambahan berdoa, makanya kalau sujud katanya jangan cepat-cepat. Kita ada tambahan itu ada kaitannya dengan limiting belief tadi dok, yang tadi itu masalahnya doa itu gitu loh. Dari karena kita membatasi diri ya, padahal Allah itu ngasih keleluasaan, ngasih petunjuk yang tidak terbatas sebenarnya, contohnya gitu. Nah, itu kalau kita tahu maknanya ya di balik doa-doa yang sederhana itu. Jadi Allah itu ngasih doa sederhana aja gitu loh sebenarnya. Ya. Nah, makanya sebenarnya limiting belief itu dari kita sebenarnya. Makanya ada kajian sampai gini. Jadi kita pengen belajar ya siapa kenal diri kita, ya udah kita bikin aja kolom di kertas. Nanti ada khusus tuh, ada caranya, tekniknya untuk mengenal diri kita. Kolom kertas, kita membayangkan kertas itu adalah wajah kita. Caranya begitu kalau untuk mengenal diri kita. Kemudian kita di bayangan di kertas itu kita melihat diri kita pada saat kita sukses. Tidak terpuruk sekarang misalkan. Jadi kenangan indah pada saat kita tuh sukses tuh ngapain kok bisa begitu seperti itu gitu loh. Apa yang kita lakukan pada saat itu. Jadi dihadirkan di situ. Oh, rupanya saya pernah ngalamin itu. Ya inilah kemudian dimunculkan rasa syukur kita di situ. Ya. Setelah muncul rasa syukur, kita punya keyakinan diri sekarang toh saya mau melakukan apa kan gitu. Itu contoh sederhananya begitu. Oh, siapa saya? Oh, saya rupanya punya pengetahuan ini ya rupanya. Tidak disangka saya sebenarnya berani melangkah gitu.
setelah kita ukur who am I, itu ada pelajaran sendiri, mungkin ada nanti suatu saat who am I gitu ya judulnya. ya itu sekelumit Ketika aja. kita rasa ditambah rasa syukur ya dok ya, yang saya alami. Ya. Jadi harus bersyukur kita udah. Saya diri tumbuh lagi dok. Iya. Amatannya, oh iya gitu. Jadi betul. Buka mensugesti sendiri, minta ditambah rasa syukur dan ya memohon bisa memaafkan gitu loh. Itu yang kadang-kadang bukan kadang-kadang itu jadi kunci juga ya buat saya dok. Ketika kita capek, ketika kita ngeluh, masih ada loh rezeki lain yang Allah kasih gitu kan. Kok yang ini aja nggak bisa, yang begini aja kok nggak percaya gitu. Nah, setelah itu ya dengan kata memaafkan ya buat saya lebih nyaman biasanya. Dan kuncinya memang syukur itu dok. Kuncinya juga disyukur itu dok. Kalau kita terus, saya kadang-kadang suka ngeluh bahwa oh ini omset turun, oh ini keadaan kayak begini, oh capek gitu kan. Dibalikin lagi dok dengan ya Allah terima kasih udah bisa napas hari ini dari bangun tidur tuh dok. Saya lakukan dalam hati saya katakan masih bisa nafas, masih bisa jalan, masih bisa ini gitu kan. Ini disebut empowering belief ya, jadi memperdayakan keyakinan kita yang positif. Jadi tadi limiting belief kita jadi positif dengan cara seperti itu. Dok. Itu dengan jadi ini nggak ada ini ya, maaf sudah nggak ada ini yang mau coba tentang keyakinan diri. Berani katanya dok, malu. Ya itu makanya keyakinan diri malu inilah yang kita akan tapping sebenarnya. Katanya. Ya. Mau nggak sekalian terapi? Nggak mau ada dok. Kalau enggak pun itu juga boleh nggak muncul di ini juga bisa itu dilakukan. Nah nanti habis itu gimana rasanya, begitu aja, boleh nggak apa-apa. Kalau jadi kalau nggak mau ngomong boleh, jadi simpan aja, ada caranya itu sebenarnya. Nah, tapi sudah dipikirkan tadi belum? Ya intinya kita punya niat dulu untuk memperbaiki kita. Apapun juga, nggak usah ngomong ke sini juga boleh. Nanti saya kasih tahu caranya, gitu loh. Nggak dimunculin dok, katanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau? Mau jarak jauh begitu? Iya, ya maksudnya saya kasih panduan, tapi dia melakukan sendiri juga di situ, gitu loh. Nanti dokter Lia kan tahu tuh reaksinya. Nanti dokter Lia yang wawancara gitu ya. Oke dok, gimana? Sebentar, oke katanya dok. Ini Oke, sekarang ditulis perilaku atau keyakinan yang menginginkan apa. Jadi kan saya kasih contoh-contoh tadi tuh. Dari 6 aspek tadi itu mana yang paling penting sekarang untuk contoh aja. Seperti spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, apa ditulis, terus karir. Enggak salah satu aja. Keuangan, mana dari 6 aspek itu yang pengen dirubah perilakunya sekarang gitu loh, atau keyakinannya. Dulu keyakinannya lama apa, terus pengen melangkah keyakinan baru tapi masih tidak berdaya untuk yakin haikul yakin 100% gitu loh. Nah, itu aja. Udah ditulis? Sudah, Pak, tidak perlu ditulis. Assalamualaikum, selamat malam Dokter Andes. Dokter Agus. Dokter Hewan. Agus Prayitno ya. Gimana, Bu? Mau di ya. Jadi Ibu sudah tetap melihat saya kan? Iya, Dokter Agus. Melihat sudah. Nah, sekarang matanya ke sebelah kiri bawah, Bu, ditoleh sebelah kiri begini, noleh sebelah kiri bawah. Kemudian sebentar saya lihat ininya. Toolsnya di step-step tadi itu. Perilaku baru apa yang pengen diperbarui? Jadi bagus. Kalau masalah tadi kan saya sudah menyimak ya materi meskipun sambil
ada pekerjaan lain juga, tapi ya saya coba membagi antara kerja sambil mendengarkan juga. Itu masalah yang kalau soal di keyakinan, insya Allah saya kebetulan ya punya keyakinan yang kuat ya bahwa yang tadi seperti dijelaskan, kalau kita memiliki masalah apapun, seberat apapun, itu istilahnya semuanya kita kan kalau yang sekarang-sekarang ini kebanyakan merasa oh ikhtiar saya tidak berhasil, oh pendukung saya tidak ada, oh keluarga saya. Sedangkan yang sebenarnya kan dari keyakinan kita itu semuanya dari ridhonya Allah ya. Seandainya Allah ridho, Betul. maka sebenarnya apapun masalah kita pasti akan ada jalan keluarnya. Nah yang saya Betul. alami sekarang, masa kebelakang itu saya juga pernah mengalami kesuksesan dalam berbagai hal dan itu sangat panjang jangka waktunya. Kebetulan tahun ini mungkin ya kebetulan tahun-tahun yang kurang begitu baik, tapi sebenarnya bukan berarti itu takdir yang buruk buat saya juga ya Pak Agus. Cuma kebetulan barangkali di antara yang banyak kebaikan-kebaikan itu pasti suatu saat kita akan mengalami ada satu kemunduran juga. Nah, yang saya alami sekarang ini kemunduran dalam berbagai hal menyangkut aspek finansial, kesehatan, dan juga mungkin masalah ada kemunduran religi juga ya kalau saya rasa sekarang gitu. Itu yang ingin saya rubah sekarang ini. Masalah mentalitas saya agak sedikit down kalau menurut saya. Sedangkan baru tadi pagi saya membaca juga dari grup WhatsApp hampir sama yang dibahas dengan hari ini pas benar, hampir mirip. Makanya saya merasa kok bisa 2 kali gitu. Tadi pasarnya betul. Allah ngasih petunjuk nih. Seperti ini juga. Jadi yang di mana masalah tadi dibahas sama Dokter Lea dan Bapak Agus bahwa berbagai masalah itu kan orang sekarang kebanyakan ini karena pandemi, ini karena pola segala macam menyalahkan keadaan, kondisi, faktor pendukung. Padahal sebenarnya semua itu Allah yang menahan dan Allah yang memberikan. Kalau menurut saya, cuma ke saya itu memang ada efeknya juga entah kenapa gitu. Saya udah berusaha. Kadang-kadang ya saya pada saat sendiri atau gimana, memang saya juga berpikir bahwa bayi lah contohnya, bayi begitu lahir kan tidak bisa apa-apa, tapi kan semua rezekinya sudah ditanggung sama Allah, baik susunya, makanannya, kasih sayang, semua Allah berikan. Mungkin itu juga yang harus kita pikirkan bahwa bukan hanya bayi, kita orang dewasa juga sama sebenarnya. Kalau kita bergantung hanya kepada Allah, pasti Allah akan memberikan segalanya buat kita. Nah, tapi pada kenyataannya kan kita sekarang menganggap ikhtiar yang kurang atau bagaimana. Memang sih ikhtiar kita tetap wajib juga ya berikhtiar karena kan itu salah satu media untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi faktor utama tetap kembali bergantung hanya kepada Allah. Mungkin penyebabnya kalau menurut saya kita ada bergantung masih kepada faktor lain. Misalnya beginilah, kita misalnya orang memiliki hutang atau apa kan, kita kadang berpikirnya kemana nih gua pinjam, siapa nih yang bantu gua atau gimana gitu kan. Sebenarnya kalau menurut saya kita ke Allah aja dulu, kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah dan minta bimbingan kepada Allah. Tetapi saya sendiri jujur Pak Agus ya, untuk sekarang ini keyakinan itu memang tetap ada kuat. Cuma mungkin entah karena ya pembersihan untuk dosa-dosa atau apa ya, saya koreksi kepada diri sendiri. Memang masalah saya itu cukup lumayan agak berat dan itu mungkin yang menimbulkan down mental itu kan jadi larinya ke sakit. Ya. Nah sekarang saya mengalami sakit yang nanti sehat sakit lagi, sehat sakit lagi. Nah yang saya ingin Pak Agus berikan support atau masukan buat saya, bagaimana caranya saya bisa mengubah mentalitas terus pola pikir saya supaya masalah kesehatan, masalah finansial, saya bisa kembali seperti waktu ke belakang itu Pak Agus. Demikian Pak Agus, terima kasih. Baik.
Kalau itu di tapping lengkap Bu, bukan satu aja titik. Mau di tapping Ibu? Iya, tapping aja. Ibu pernah di tapping sama Dokter Lea, udah tahu tekniknya? Belum pernah Pak Agus. Ini sahabat Dokter Lea atau siapanya? Ya, cuma belum pernah. Belum pernah. Belum sempat. Oh, ini sahabat Dokter Lea Ya. atau gimana? Sahabat? Oh, sahabat ya. Baik Bu, karena itu menyangkut mentalitas kemudian sakit. Sebenarnya saya punya teknik, ada namanya pohon emosi gitu loh. Jadi Ibu nanti akan mengisi pohon emosi itu seperti gejala-gejalanya seperti yang sekarang Ibu rasakan. Dan itu harus diungkap, tidak bisa hanya sekedar di pikiran. Ya, jadi pertama gejala-gejalanya apa sih yang Ibu sakit fisiknya, termasuk simptomnya yang emosinya itu apa saja. Ibu barangkali suka sedih misalkan, atau kecewa, ya, marah atau jengkel, ya. Kalau gejala fisik kan jelas, sering sakit kepala atau kaki sebelah mana. Jadi lebih spesifik Bu. Nanti kita akan tahu itu urusannya di beban pekerjaan atau di keluarga. Kalau organ tangan sebelah tangan sisi sebelah kanan kebanyakan urusan pekerjaan. Tapi kalau yang bermasalah organ yang sebelah kiri itu biasanya kebanyakan masalah keluarga. Karena ada di teknik EFT itu ada namanya body chart. Jadi body chart itu ada hubungan sebab akibat dengan peristiwa emosi tubuh kita. Misalkan kita kalau sedih, ya itu ngantem di dada ya, ulu hati, paru-paru, pernapasan, batuk, suka batuk kayak gitu ya, atau asma gitu ya. Atau tekanan, dalam tekanan terus, tekanan sekarang mentalnya di down gitu. Ini masalah ke arah perut misalkan, ya, atau punggung. Jadi itu spesifik dulu Bu, baru kita bisa rilis bareng-bareng Bu. Kayak kemarin itu saya punya klien ya kebetulan di rumah sakit tuh, itu penyakitnya parah banget. Jadi dia di rumah sakit sudah divonis dokter anemia, defisiensi besi Bu. Jadi nggak bisa bergerak apa-apa. Kemudian dia juga kombinasi MAH sama dia kombinasi tipes, termasuk terakhir kemarin itu TBC juga. Dan dia udah masuk ruang isolasi kemarin. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya saya istilahnya terapi jarak jauh, surrogate. Saya nggak tampil wajahnya, cuma dikasih foto. Kemudian yang lakukan surrogate itu kakak kandung, adik kandungnya yang di Kalimantan. Dia orang Kediri itu yang di rumah sakit. Ya alhamdulillah kita sama-sama kita berdoa, kemudian kita tapping ya selama setengah jam dalam proses gitu. 1 jam kemudian saya dihubungi di foto, udah bisa duduk Bu. Itu amazing. Dia kemudian alhamdulillah Pak bisa duduk. Tiba-tiba aja bisa duduk gitu aja. Udah duduk bisa makan gitu loh. Padahal itu udah terbaringnya luar biasa. Tapi intinya betul Ibu tadi, kita minta pertolongan Allah. Betul-betul. Tapi dengan cara ikhlas yang benar. Nah untuk ikhlas benar ini memang perlu ada teknik khusus Bu, ikhlas itu Bu. Jadi kita harus rela menerimanya itu semua orang tahu tentang ikhlas, tentang pasrah itu tahu, tapi ikhlas itu menerima pada kondisi baik susah ataupun senang Bu. Itu repotnya. Kalau kita senang, kita ya menerima alhamdulillah, tapi kalau kita susah, kenapa kita nggak ngomong alhamdulillah juga? Karena kan betul kata Ibu itu ujian, betul untuk naik kelas kita. Makanya kan di dua sujud itu kan ada kita minta dinaikkan derajatnya kan dari yang susah menjadi senang misalkan gitu. Jadi ada sisi itu Bu, sisi dua itu. Tapi kalau kita terlalu berlebih, misalkan kita suka marah, tapi kalau berlebih juga bermasalah. Boleh kita marah tapi tidak berlebih. Seperti kita mau makan ya tidak berlebih, jadi supaya nggak sakit. Gitu Bu. Salah satu jawaban saya. Tapi kalau mau diterapi, ya yuk kita harus terbuka, harus terbuka masalahnya, walaupun tanpa wajah. Saya nggak tahu juga, karena biasanya saya pakai wajah sih. Tapi kalau surrogate ini nggak jelas. Dokter Lea nanti yang Apa-apa di tapping aja Dok, di tapping aja. Ya? Di tapping aja. Di tapping gitu. aja. Nanti Ibu mau lirih atau ngomong ya sendiri ya Bu. Ibu boleh nyebut namanya, inisialnya saja atau gimana Bu? Inisial aja ya Pak ya. Namanya inisialnya apa? I aja ya. IR ya. Ya, Bu IR ya, Bu IR ya, ini misteri guest saya nih. Jadi Bu IR kita
belajar bareng tentang keyakinan diri, masalah mental block Ibu tadi ya, dalam kondisi pandemi ya. Jadi Ibu sebenarnya sudah punya keyakinan yang bagus sekali tadi itu, bahwa ini semua Ibu punya keyakinan ini pertolongan Allah memang. Benar Ibu, benar, udah itu namanya bahasa di pohon emosi saya itu, kalau saya biasanya ada link, saya punya link Bu ngisi gitu loh. Jadi namanya air keimanan, itu salah satunya Ibu bagus. Artinya Ibu yakin bahwa ini memang takdir Allah. Dan saya yakin ini bisa berhasil. Nah, tapi ada namunnya. Nah, kita telusuri di atasnya. Itu kan kalau air kan mesti di bawah. Nah, batangnya apa? Batang yang menyebabkan itu. Contohnya atau keyakinan Ibu itu apa yang membatasin itu? Contohnya kalau saya, makanya nanti Ibu harus menjawab juga gitu loh. Masalahnya saya blank juga Bu, saya bukan dukun soalnya. Oke Bu, kalau gitu, oke, saya jelas Ibu masalahnya kan tentang mental block ya. Nanti Ibu membayangkan saja apa yang Ibu rasakan. Kalau boleh tahu Bu, masalahnya Ibu yang paling dominan di aspek kesehatan atau finansial Bu, yang sekarang? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Berbarengan, mungkin pertamanya mungkin karena ada penurunan terus kondisi seperti ini. Nah, larinya itu mungkin karena dari pikiran. Kan saya kebetulan punya mah sudah lama. Jadi kalau dalam keadaan kondisi normal, mah saya itu nggak kambuh gitu. Tapi setiap kali ada pemikiran atau agak stres, saya mahnya kronis gitu, sampai mual muntah, kadang-kadang belakang kepala terasa sakit. Tapi kadang-kadang nanti hilang gitu. Tapi kalau sekarang posisi kondisi mahnya gimana Bu rasanya Bu? Kalau mah itu saya selalu di mual, terus belakang punggung itu seperti masuk angin kalau lagi parah gitu ya, terus keluar keringat dingin. Tapi sekarang kebetulan ditambah jadi blooding gitu Pak. Hah? Blooding? Ya, jadi yang seharusnya selesai dalam 1 minggu, kadang baru selesai 2-3 hari dapat lagi. Oh, begitu. Baik. Kalau boleh tahu Bu, yang sekarang kalau dihitung skala Bu, kalau pakai skala 1 sampai 10, skala 1 sampai 5 itu biasa-biasa, kalau skala 6 sampai 10 berarti Ibu terus-menerus terjadi Bu. Kalau boleh dihitung pakai skala Bu, itu skalanya berapa sih Bu yang sekarang Ibu, mahnya Ibu misalkan? Oh, kalau mahnya? Sekarang Bu, sekarang maksudnya sekarang atau beberapa hari terakhir? Kalau sekarang lagi enggak, cuma kemarin 2 hari kemarin tuh sampai saya di masas juga karena sempat sakit seluruh badan, begitu bangun subuh-subuh tiba-tiba badan saya sakit semua gitu. Terus kaki ada sempat kaki kiri dekat dengkulnya itu kayak sakit gitu, tapi sekarang udah enggak. Ya. Kalau sekarang yang bermasalah apa yang Ibu masih rasakan apa Bu, yang di fisik ya, penyakit fisiknya, yang fisiknya, kalau boleh tahu Bu? Kalau yang sekarang sih, kalau yang mahnya lagi nggak kambuh, cuman ya bloodingnya lagi. Kalau blooding berapa skalanya Bu? Nah itu Pak, sejak 3 bulan terakhir itu sering. Jadi mohon maaf, itu maksudnya blooding itu dari kewanitaan Ibu atau dari apa Bu? Iya dari. Oh gitu. Dari menstruasi. Oh gitu ya, baik. Itu sudah nggak teratur ya Bu ya? Iya kan, udah selama 3 bulan ini sempat normal 2 bulan. Baik. Nah, bulan sekarang itu begitu lagi. Jadi seharusnya cuma 1 minggu siklusnya, kadang selesai dapat lagi. Itu aja, berarti saya sudah menangkap Ibu ya. Di blooding itu kalau boleh skala mungkin di atas 5 ya Bu ya. Berapa Ibu nakar sendiri skalanya Bu sekarang? 8, 7? Banyak, soalnya ya mungkin antara 7-8 Pak. Soalnya 8, ya. Kalau pada umumnya kan seperti biasa itu kan normal ya. Ya. Baik Bu. Nah, kemudian saya kaitkan dengan mental tadi itu. Baik. Yuk kita perlu lengkap ini Bu, nggak perlu 1 titik. Jadi gini Bu, caranya Bu. Jadi ada titik-titik tadi ya. Ibu udah lihat gambarnya Bu. Saya liatin gambarnya dulu ya Bu ya, belajar ya. Dulu ya, sebentar ya. Ini Dokter Lela malah nggak ngajarin ini. Dokter Lela ngasih PR saya. Dokter Lela bisa itu Bu, deket itu malahan. Nanti tapping bareng sama Dokter Lela.
Nah, ini Bu, ada namanya Karate Chop yang 12, itu sebagai setup awal kita. Contohnya begini Bu, pakai kata-kata narasinya, nanti Ibu bisa mengikuti saya, atau Ibu ngomong sendiri. Harus dikatakan, tidak boleh dalam hati. Contohnya gini, di setup yang 12 ini ya, titik ini, setup itu adalah pembuka. Ya, contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali boleh atau berapa kali boleh. Kemudian berikutnya ngomong, walaupun saya saat ini mengalami tidak lancar mens gitu atau bleeding misalkan. Kalau di kadar skalanya 8. Namun saya ikhlas, pasrah sepenuhnya. Barangkali ini akibat dari tekanan-tekanan. Ya saya nggak tahu tekanannya apa. Ibu nggak usah nyebut tekanannya apa. Tentang ekonomi atau tekanan apa saja lah disebut karena akibat pandemi. Jadi harus masalahnya diungkap Bu. Karena ini jadi challenge kita, tantangan untuk solusinya. Saya sebut tadi empowering belief kan dari tantangan masalah menjadi tantangan kan. Nah itu disebutkan aja masalahnya, ngeluh sama Allah langsung. Ini kan energi yang yang nggak kelihatan tapi langsung ngefek ke badan. Nanti Ibu akan merasakan Bu, perubahan-perubahan badan kita secara instan. Habis itu setelah tahu masalahnya kemudian mohon solusinya. Ya Allah, atas izin-Mu ya Allah, berilah aku rasa nyaman untuk bisa teratur kembali. Blooding tadi itu Bu, saat ini dan seterusnya. Atas izin-Mu harus pakai pertolongan Allah, tetap pertolongan Allah dan pasrah sepenuhnya kepadamu. Itu yang B, yang statement B. Kemudian yang statement yang C, nanti ada pengembangan nanti setelah kita akan terapi bareng Bu ya, Bu IR ya. Jadi yang C adalah doa. Ya. Ya Allah ampunilah diriku misalkan gitu ya. Maafkanlah segala kesalahanku, kelalaianku dalam mengurus badanku atau orang-orang atau apapun sebutkan. Ya, mohon maaf sama Allah, sama tubuh kita sendiri harus mohon maaf Bu. Mungkin kita kurang atau lalai dengan merawat tubuh atau diri kita. Dan minta pertolongan Allah lagi. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini supaya saya bisa beraktivitas normal, beribadah kembali dengan normal ya. Dan saya percaya dan yakin Engkau adalah pertolonganku, misalkan begitu. Dan saya tambahkan sabarku, tambahkan ikhlasku, tambahkan rasa syukurku. La haula wala quwata illa billah. Sambil gini ketuk-ketuk gitu. Udah, tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Ini yang set up. Habis itu nanti ada titik yang ini sebelah kanan saya di gambar, itu ada titik 1. Ini masalah keyakinan, belief. Nah, belief. Sebenarnya tadi itu hanya keyakinan, tapi karena Ibu sudah yakin, enggak apa-apa. Berarti nggak harus melampaui ini belief. Nanti yang masalahnya disebut yang pertama. Masalahnya apa? Ini putaran pertama 1 sampai 7 ini masalah saja yang disebut. Tapi ujung-ujungnya harus ikhlas dan pasrah. Masalah saya punya masalah sekarang sakit ini ya Allah. Saya punya masalah banyak tekanan di pekerjaan saya ya Allah. Saya punya masalah sebutkan masa pandemi ini finansial saya menurun ya Allah. Ya, terus sebutkan. Saya jadi lemah ya Allah. Saya jadi nggak kuat menerima keadaan ini. Tambahkan sabarku ya Allah. Contohnya ini ya, ini yang kelima. Jadi 1, 2, 3, 4 ini kecemasan. 4, 5, 6, 7, 8 di bawah ketiak Bu. Ya, di bawah ketiak kalau perempuan di tali BH pas itu, sentuh aja. Itu putaran pertama. Kemudian kita rilis dulu sebentar, tarik nafas 1 atau 2 kali. Nah, habis itu putaran kedua minta solusi yang terbaik pada Allah. Ibu harus meyakini sama Allah. Ayo tadi Kak Medi. Ini kalau Ibu ketuk di sini, ini sebenarnya semua kayak titik akupuntur Bu. Ini semua ngefek ke seluruh badan, ya, ke seluruh badan. Jadi ini titik-titik namanya meridian energi yang paling penting di tubuh yang disingkat ya. Ini juga titik akupuntur, tapi ini dipersingkat dengan ketukan 2 jari gini boleh. Ya. Minta solusinya sama Allah. Tadi kan sudah saya sebut solusinya apa Bu? Minta diangkat penyakitnya, ya, minta lebih nyaman, lebih tenang dalam menghadapi peristiwa, ya. Kalau tekanan itu jadi kelapangan misalkan, ya, karena atas izin-Mu ya Allah. Ya, apalagi kalau ada masalah jadi tantangan baru, ya. Kalau tertutup jadi terbuka, apa saja itu nyebut. Tambahkan sabarku di sini. Ini titik kesabaran Bu.
tambahkan sabarku, tambahkan syukurku, ya. Kemudian minta solusi sama Allah lagi. Masih solusi ranahnya belum doa dulu ya. Solusi tapi ada masuk minta doa juga, ada unsur doa. Tapi minta solusi apa yang Ibu lakukan supaya saya mensnya teratur kembali, supaya aku ibadahnya lebih nikmat, lebih pol, lebih baik lagi ya. Itu putaran kedua, tarik nafas sebentar, baru nanti putaran ketiga. Kalau Ibu tidak ada hipertensi boleh pakai ini, minta pertolongan Allah di ubun-ubun. Tadi di awal juga pakai ubun-ubun langsung juga boleh, tapi ini tambahan saya untuk doa. Ya Allah, mohon maaf apa namanya istighfar sama Allah, betul-betul ikhlas. Ikhlas ini saya suruh gambarkan gimana rasanya kita beristighfar sama Allah. Suruh bayangkan kan nanti kalau waktu konseling. Kemudian yang kedua, tadi mau doa lengkap tadi boleh. Indonesia atau Arab juga boleh. Kalau saya cenderung kalau yang 8 doa tadi itu dasar sekali. Ya Allah, ampunilah aku. Kasihanilah aku. Dengan kondisi seperti ini ya Allah. Ya. Tutuplah aib-aibku. Angkatlah derajatku. Yang saat ini sangat terpuruk sekali. Saya membayangkan akan kembali pulih kembali ekonomi saya. Namun atas izinmu. Ya. Berilah aku rezeki ya Allah. Yang tidak diduga-duga atas izin. Contoh ya. Terus apa lagi? Tunjukilah aku. Tunjukilah aku cara untuk keluar dari tekanan-tekanan ini. Ya, mohon petunjuk. Kemudian sehatkanlah diriku. Angkatlah penyakitku ini ya Allah. Atas izinmu. Maafkanlah diriku. Maafkan wahai organ-organ dalamku. Terima kasih. Aku bersyukur Engkau telah bersamaku hingga saat ini. Ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Pakai sholawat juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Panjang boleh, pendek juga boleh. Baru doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Bu teorinya Bu. Ya, kita praktek ya Bu ya. Udah paham Bu maksud saya? Bu IR? Udah. Insya Allah paham Pak. Udah paham ya? Itu saya harus ngasih ini supaya karena ada yang belum tahu juga kalau di audien ya. Jadi apalagi Ibu belum pernah praktek, jadi harus saya praktekkan. Ibu sambil praktek sendiri tadi kan sudah bisa merasakan kan walaupun belum praktek. Baik, kita bareng-bareng ya. Dokter Lea juga bisa ngasih ini ya, ngasih pengetahuan juga kan bareng-bareng di situ ya, Dokter Lea. Saya karena hanya terhubung lewat suara aja, tapi nggak apa-apa. Insya Allah ya kita bareng-bareng. Dokter Lea juga ngasih afirmasi sama Ibu IR supaya Ibu IR masalah-masalahnya bisa juga dirilis ya, Dokter Lea. Dokter Lea. Ya. Saya jarak ya, Dokter Lea juga membantu kayak semacam surrogate gitu ya. Sudah paham, Dokter Lea? Jadi kita bareng-bareng mendoakan beliau dan beliau mendoakan dirinya sendiri. Kalau kita memposisikan untuk mendoakan beliau gitu, karena saya cuma hanya dengar suaranya saja gitu. Ya. Baik itu ya, supaya kalau tadi kan skalanya 8 ya, di bloodingnya dulu ya, tapi nggak apa-apa, kita mengalir begitu saja. Bismillah. Baik, Ibu udah minum air putih, Bu? Belum sebentar saya kirim. Minum air putih. Nanti kalau sesi awal pertama sebelum ini kita minum air putih, kemudian setelah selesai juga air putih, Bu. Tadi gambarnya ini sudah hafal Bu ya? Nggak saya tutup ya Bu ya? Baik. Udah minumnya Bu? Bu IR? Ya. Wah ini saya pengalaman pertama nih kayak di radio ini Bu. Biasanya pakai WA call biasanya ya. Aku banyak artis Pak. Ini pengetahuan baru saya nih, bisa jadi di radio ini nanti. Tanpa berarti ini kan di latihan di radio ini. Baik Bu, Ibu udah minum? Sudah. Alhamdulillah. Baik Bu IR, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim sambil diketuk Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan, walaupun saya, masalahnya Ibu disebutkan. Saya sekarang mengalami ini, sebutkan. Ngomong sama Allah. Ya Allah, saya sekarang mengalami ini. Apa yang Ibu bayangkan sekarang? Emosi-emosi apa yang Ibu lihat? Kejadian ini. Baik. Kalau sudah, di ujungnya disebut saya ikhlas, pasrah sepenuhnya kepadamu. Ya. Baik, yang kedua. Setelah Ibu sudah membayangkan masalah-masalahnya, mohon pertolongan Allah dengan solusi-solusi. Nah, solusinya Ibu sebutkan. Apa yang Ibu inginkan? Misalkan teratur lagi mensnya. Mulai saat ini dan seterusnya. Terus finansial jadi terbuka kembali. Badanku sehat, kuat, dan selalu bahagia. Atas izin-Mu ya Allah. Ya. Terus berdoa, ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Karena kejadian ini hanya ujian saja bagi saya. Dan saya bersyukur atas segala nikmat yang Kau anugerahkan pada diriku. Terima kasih ya Allah. Nah ini setupnya pendek aja Bu ya. Cukup. Jadi sudah ya. Baik. Kita sekarang mulai dari Alis Bu. Ya Allah, walaupun saya saat ini. Sebutkan masalahnya Bu. Lirih boleh, tapi kalau bisa jangan dalam hati Bu. Bayangkan masalah-masalah Ibu itu hadir di hadapan Ibu sekarang. Yang dialami Ibu. Sakit fisik ya, sebelah kanan ya, di kening. Yang kedua ya, kening ke arah mata, pinggir. Diketuk pelan-pelan. Tidak usah tekanan, biasa saja. Sambil ngomong sama Allah. Ya Allah, walaupun saya sekarang kondisinya secara fisik, emosinya apa yang Ibu bayangkan sekarang? Banyak tekanan-tekanan barangkali yang tidak bisa diatasi. Namun saya penuhnya percaya pertolongan-Mu ya Allah. Saya ikhlas dan pasrah. Baik. Kecemasan apa yang Ibu bayangkan sehingga berakibat Ibu mengalami kondisi ini? Sebutkan sama Allah. Kita mengeluh sama Allah. Ibu membayangkan, mungkin mendengar suaranya, ataupun warna. Mana yang Ibu prefer di situ? Tetap fokus, Bu. Bayangkan kejadian-kejadian itu. Namun saya ikhlas dan pasrah sepenuhnya dengan kejadian itu. Bagus. Baik, di bawah hidung. Masih dalam potongan-potongan bayangan itu, Ibu membayangkan lagi berapa lama Ibu ngalamin seperti ini. Dibandingkan dengan berapa lama Allah ngasih kenikmatan yang tiada tara. Apakah sebanding kita hanya mengeluh? Mengharap pada Allah secepatnya untuk keluar dari masalah ini. Coba bayangkan. Sebanding tidak. Dengan kelimpahan Allah yang jauh lebih banyak dibanding masalah yang mungkin barangkali baru berapa tahun terakhir ini. Atau bahkan hitungan bulan. Baik, di bawah mulut. Sebutkan masalah-masalahnya lagi. Sebenarnya saya nggak kuat ya Allah. Namun saya percaya pertolongan-Mu. Saya ikhlas dan pasrah sepenuhnya kepada-Mu ya Allah.
ya. Masih ada bayangan potongan-potongan itu yang bikin kita sedih atau susah, bahkan tertekan. Rasakan itu, Bu. Baik. Kemudian di tulang selangka atau 6.6. Tadi di dada ada di atas itu, di bawah leher ada 2 tonjolan ya yang menonjol, itu ditepak pelan-pelan sambil pejamkan mata. Kalau bisa untuk konsentrasi boleh, atau kalau bisa melek ya silahkan. Mana yang Ibu prefer? Sambil ngomong, tambahkan sabarku ya Allah. Tambahkan sabarku ya Allah dengan peristiwa-peristiwa yang aku lalui sekarang. Tambahkan sabarku ya Allah. Tambahkan syukurku ya Allah. Tambahkan syukurku ya Allah. Saya udah banyak gak bersyukur karena Engkau jauh lebih banyak ngasih kenikmatan dibanding penderitaan. Tapi aku yakin ya Allah, dengan kejadian ini aku ambil hikmah dan aku akan berjuang segenap tenagaku dan berikhtiar mengharap pertolongan. Ya, terus. Baik. Kemudian terakhir di bawah ketiak. Maaf kalau perempuan pas di tulang pH, di tali pH, ditepak-tepak pelan-pelan. Ya Allah, angkatlah penyakitku. Ya, sebelum ke arah itu, mungkin barangkali masalahnya dulu, tadi kan masih masalah. Kadang-kadang saya juga mengalami mah. Kadang-kadang saya mengalami apa? Sebutkan. Kaki atau apapun juga sebutkan. Ngeluh sama Allah saat ini juga. Ya. Terutama masalah mental saya yang sering down. Ada persoalan sedikit saya down. Atau jengkel yang berlebih. Ngomong sama Allah. Namun saya ikhlas dan pasrah sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Baik, sudah Bu, cukup. Tarik nafas Bu. Pelan-pelan, tarik nafas. Baik, sekarang kita mohon solusi. Ini masih putaran pertama kan? Minta solusi, ya Allah, tolonglah aku. Angkatlah penyakitku ya Allah. Terutama bloodingku, atau mah, atau apapun yang badanku terasa sakit sekali. Tapi aku yakin pertolongan-Mu. Alis, ya Allah, bayangan masa-masa indah, bayangkan di situ, diangkat segala penyakitnya, atau perasaan-perasaan yang tadinya marah menjadi tenang, yang sedih menjadi gembira. Mohon angkat penyakit mahnya itu. Kecemasan-kecemasan yang apa itu menjadi ruang tenang. Dari gelisah menjadi tenang atas pertolongan-Mu ya Allah. Terus di bawah mata. Ya, mohon solusi sama Allah. Minta solusi. Nyebut apa keinginan Ibu saat ini. Baik. Di bawah hidung. Berilah rasa nyaman pada diriku ya Allah. Supaya aku bisa beribadah jauh lebih baik. Bisa bersedekah lebih banyak ya Allah. Tambahkan rezekiku ya Allah. Mudahkan aku. Dalam segala hal. Ya. Kuatkanlah diriku ya Allah. Tulang selangka. 6. Sejahteralah diriku ya Allah. Tambahkan syukurku ya Allah. Tambahkan sabarku ya Allah. Sekarang bayangkan yang indah. Kalau tadi bayangan emosi, sekarang bayangan Ibu tenang. Dan membayangkan di suatu tempat yang Ibu paling senengin di situ. Sambil berdoa nanti habis ini. Terus bayangkan suasananya tenang. Di bawah ketiak Bu terakhir.
di putaran kedua setengah solusi sambil membayangkan tempat yang paling aman, paling tenang untuk berdoa sebelum kita berdoa. Bisa, kalau Ibu pernah umroh, bisa di depan Baitullah, Ka'bah, atau mungkin di kamar atau dimanapun juga, silahkan. Baik, yang berikutnya putaran terakhir kita berdoa, Bu. Mohon ampun kepada Allah, istighfar yang banyak, Bu. Suaranya saya nggak kedengaran, hanya suara saya saja, Pak. Ya, aku belum dengar suaranya Ibu, Bu ER. Atau mungkin jauh kali ya, Bu, ya, apa-apa. Ya, mohon ampun kepada Allah. Apa yang Ibu telah lakukan, atau bahkan Ibu perjuangkan sekarang ini, untuk apa kepentingannya. Kalau Ibu punya anak-anak, coba bayangkan anak-anak di situ. Ada suami, kalau Ibu ada suami, ataupun saudara atau bapak Ibu, bayangkan di situ. Ucapkan aku bersyukur. Mereka hadir di kala saya memerlukan ataupun tidak memerlukan, terutama orang tuaku. Aku bersyukur orang tuaku hadir, mendoakan diriku. Bawah hidung, doa terus, Bu. Kabulkanlah permohonanku demi Allah. Supaya mensku normal kembali. WR, Mahku, Engkau rilis sembuh atas izinmu dan tidak kambuh kembali. Keuanganku, Kau berikan rezeki yang halal. Banyak sumber rezeki yang tidak terduga-duga atas izinmu, ya Allah, yang bisa aku manfaatkan dan menjadi sumber keuangan baru ataupun sedekah. Aku melakukan yang terbaik. Angkatlah segala penyakit yang tertipu, ya Allah. Bimbinglah aku, kuatkanlah imanku. Maafkanlah, ya Allah, kalau aku banyak zolimi tubuhku. Di tulang selangkah, Bu. La haula wala quwata illa billah di ketiak, Bu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kabulkanlah, ya Allah, permohonanku. Hanya Engkau lah tempat aku mohon pertolongan. Tempat bersujud, syukur, dan aku ikhlas pasrah, ya Allah, karena atas kesempatan yang terbaik, dan aku hanya menjalani saja, dan aku bersyukur, alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, tarik nafas, Bu. Waktu tarik istighfar seolah-olah, kemudian lepas. Tarik, lepas. Baik. Minum air putih dulu, Bu. WR. Bismillah. Alhamdulillah. Gimana, Bu, sekarang, Bu, perasaan yang Ibu rasakan? Ya, agak lega, Pak. Ya, agak lega. Kalau tadi levelnya 8, ada penurunan enggak, Bu? Ada. Sampai berapa, Bu? 50% atau lebih dari 50%? 40, Pak. Mana, Bu? 40. 40%. Dokter Lea ada di situ? Ada, Dok. Ada. Apa, Pak?
Nggak apa-apa. Ada dok, biarin supaya konsen dia dok. Udah jangan fokus ya, kalau double nggak bisa, multitasking kan kita sebenarnya nggak bisa Bu ya. Ya baik. Kalau berarti Ibu skalanya 4 ya. Ibu tahu tak tes kinesiologi Bu seperti ini Bu, di geser-geser gini. Dokter Lia pernah ngajarin? Ya belum. Begini. Coba Dokter ya. Iya. Ya, katakan nama saya IR tadi, tapi nama lengkap itu kalau benar berarti licin Bu. Coba Ibu rasakan. Bisa seperti itu nggak? Coba untuk tes pertama kali ototnya. Bisa? Iya gitu. Jawab. Kalau disebut namanya sendiri licin atau basah Bu? Apa licin atau keset maksudnya? Kamu rasain. Kamu rasain. Kesel. Nama saya. Sebutin namanya. Iya. Coba dirasain. Nama saya tidak. Sebutin. Nama saya IR atau siapa? Kalau terus kemudian diganti nama saya siapa gitu, B gitu misalkan. Lagi namanya. Ada perbedaan enggak? Nama saya Yeti. Ada beda nggak? Oh iya, beda. Hah? Beda. Hah? Ya, Ada beda. beda. Ada beda dok katanya dok. Kalau yang nama sendiri itu lebih licin atau keset Bu? Lebih mudah, Lebih mudah ya, berarti benar. Berarti gini, sekarang skalanya Ibu ngomong misalkan 40% dari 8, mungkin ngomong skala 4 coba. Skala 4 kalau benar licin Bu. Coba Ibu ngomong skala 4 sekarang masalahnya Ibu. Ya, masalahnya disebutkan yang spesifik misalkan bloodingnya dulu gitu loh. Coba. Skala blooding saya skalanya 4. Sakitnya maksudnya ya, masalahnya. Coba. Apa rasanya Bu? Masih keset atau kasar? Gimana Bu? lagi 4 yang licin. Ya. Yang bikin 4. Gimana? Saya coba dari 7, 6, 4, 4. 4 ya. Kalau 3 Bu? Ya, bagus. 3. kalau 5 kasarnya. Kasar kalau 7. Berarti keempat ya. Baik Bu, itu ada teknik lagi yang kedua selain tapping tadi. Sebenarnya harus nanti lebih rutin Ibu tapping ya. Kalau yang ideal itu bisa 12 kali ya, kali 3 berarti 36 kali putaran. Cuma namun kan perlu waktu ya. Kalau sekarang saya ajarin teknik yang namanya gamut point Bu. Gamut point itu untuk menuntaskan tadi yang skala 4 menjadi 0 insya Allah ya atas pertolongan Allah. Jadi ini jari telunjuk, jari kelingking, kemudian ini jari manis, kemudian ada pertemuan di sini Bu. Nah ini di tepak-tepak gini aja. Udah ketemu? Ya. Nah coba Ibu lakukan ini. Kemudian ada gamut point tadi kan di gambar ada ya, di gambar ya, salah. Nah ini. Nah ini Bu. Titik ini namanya gamut point, ini yang saya liatin. Kelihatan Bu gambarnya? Ya, kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Nah, belum? Kelihatan. Di sini kan Bu, di sini. Kemudian ada titik yang harus ditepak Bu, dari jempol, dari telunjuk, ya, dari tengah. Terus ini enggak, yang jari manis enggak ke kelingking. Nah ini namanya gamut point. Sama nanti ada tes mata Bu. Ibu ngikutin gerakan tangan saya, nanti matanya melotot ya kanan kiri gitu lah, supaya rilis masalah di badan. Baik itu Bu, ini namanya gamut point. Baik, tutup ya. Baik, katakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini masalahku, penyakitku masih skalanya 4. Ya Allah, mohon pertolongan ya Allah, supaya bisa turun bahkan 0 atas pertolonganmu.
mungkin mulai saat ini saya menginginkan perubahan-perubahan sikapku. Sebutkan Bu, perubahan-perubahannya apa? Supaya aku lebih nyaman, lebih baik lagi. Mohon pertolongan kepada Allah sesungguhnya. Dan aku ikhlas, pasrah sesungguhnya. Proses saya melakukan, hasilnya hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, angkatlah ini dari doa. Ya, kita lakukan vibrasi kepada Bu IR ya. Pelan, turun, bloodingnya, mahnya, ataupun apapun juga penyakitnya dari 4, 3, 2, 3, 2, 1, 0. Kasih izin ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbi Allah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa arsil. Hasbi Allah alaihi tawakkaltu. Allahumma salli wa Allahumma salli wa ya Allah. Untuk ibu ya. Yang kejadian yang dia pun saya yakin dia teman-teman depan saya gimana dia bila saya baik, terima kasih ya Allah, terima kasih. Jempol tempat Bu, jempol, jari telunjuk yang di samping, di atas ada kuku di sampingnya, tepak jari tengahnya, kemudian di kelinting. Terima kasih ya Allah. Ini ada tambahan di sini Bu, tepak pelan-pelan. Mata Bu, sekarang Bu, Ibu ikuti ini saya. Ibu melotot matanya di depan kamera, ya. Kemudian atas, bawah, kiri, kanan, gitu ya. Kemudian berputar. Oke, cukup. Bergumam yang terakhir seperti ini, gitu, kayak ketawa gitu tapi kada belum. Tapi ngomongnya subhanallah dalam hati. Ini tes otot juga nih, gitu, otot kegembiraan. Bisa Bu? Seperti saya ini, bisa ya Bu? Enggak dengar suaranya saya. Nangis dok. Oh, baik. Enggak. Nah, kita hitung ya. Ini sekarang terakhir 5. Ibu ngomong 5 Bu. 5. Berapa Bu? 4, 3, 2, 1. Insya Allah. Tarik napas Bu. Napas lagi. Boleh minum lagi Bu. Bismillah Bu. Pakai Al-Fatihah kalau pengen panjang. Kalau yang Muslim, kalau yang menyesuaikan. Yang audien ya, sahabat yang mengikuti audien silahkan mengikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Ibu berdiri, coba berdiri. Kemudian Ibu apa yang dirasakan Bu? Ada perubahan apa Bu? Dokter Lea, Ya. bisa dipandu. Nah,
Ya, sambil sudah duduk Bu, silahkan. Ya. Gimana Bu rasanya? Apa yang kerasa? Nggak ada terasa apa-apa. Lebih enak, lebih ngeplong atau Lebih enak, lebih nyaman begitu, itu aja sih. Kalau masalah nyaman ya jauh berkurang sih dari yang tadi. Alhamdulillah. Ya itu intinya cuma itu aja gitu. Baik, nanti Ibu latihan. Kalau Ibu nanti nggak ada halangan, secepatnya sholat taubat Bu, itu aja sih saran saya. Kalau Ibu Muslim ya, itu Bu, sholat taubat 2 rakaat setiap hari. Saya sarankan itu. Ya istighfar aja isinya begitu. Ya, itu mohon pertolongan kepada Allah. Tapi itu sholat hajat dan yang lain-lain. Mungkin itu aja Bu dari saran saya Bu. Mudah-mudahan bermanfaat Bu IR. Mohon maaf kalau main batin kalau kurang berkenan Bu. Begitu ya Bu IR. Ya bahagia selalu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa keluar dari permasalahan atas izin Allah Bu. Ya nanti ada Dokter Lea bisa dibantu. Gimana Dokter Lea? ya Dok. Ya. Ganti foto. Nggak tampil ini. Nggak ada tampil. Dia nggak mau tampil karena Bukan Dokter Leanya. Dokter Leanya nggak tampil. nggak tampil. Yang punya host nggak tampil. Soalnya kan dia di depan ini, di depan layar. Jadi tadi biarkan di depan layar. Sebentar ini. Oh ya. Tadi Ya, dia. udah. Ya, kita mau akhiri soalnya nih, udah malam nih Dok. Ya. Ya Dok, makasih banyak tadi Setengah jam. tekniknya. Ya walaupun kita suka ketemu, cuma saya belum terapi karena biarkan dulu lah dengan ini. Tadi Dokter Lea yang melihat beliau apa Dokter Lea yang melihat beliau? Menganu aja maksudnya bukan nggak usah sebut namanya, yang Dokter Lea lihat ada perubahan-perubahan apa sebelum dan sesudahnya Dokter Lea. Ya, saya kan menyaksikan soalnya. Lebih enak aja, lebih nyaman aja. Yang pasti dia lebih, kalau saya yang bicara Dok, takutnya nanti ada mental blocknya. Ya. Nggak, waktu ekspresi waktu proses itu apa yang terjadi? Ada mungkin nangis. Terjadi itu ya Bu? Ada sensasi itu ya Bu ya? Saya tahu soal masalah. Ya. Oh ya sudah. Berarti memang feel-nya di situ, artinya prosesnya diikuti, itu aja alhamdulillah. Ya terima kasih Dokter Lea. Itu aja. Saya pengen penjelasan karena kan saya nggak dengar sama sekali soalnya. Suaranya nggak ada, saya ngomong sendiri tadi. ya. Jadi kalau sudah ada terekspresi seperti itu ya alhamdulillah, artinya memang mengikuti proses gitu. Terima kasih Bu IR ya bisa hadir di talk show-nya Dokter Lea nih. Ya mudah-mudahan Dokter Lea nanti bisa meneruskan ya Dok ya. Tadi biarkan dia untuk ini kan, kalau pihak ketiga kan biasanya lebih fresh ya. Kalau saya enggak. Ya itu Dokter Lea ya perlu di tapping juga ini nanti. Ya, kalau saya perlunya orang-orang dekat Bu, ya tapping semua orang dekat itu sebagai percobaan. Ya. Baik, terima kasih Dokter Agus. Malam ini luar biasa. Kebetulan ada volunteernya. Walaupun tadi teman-teman saya tutup karena memang untuk privasi ya, supaya aman lah, maksudnya nyaman juga. Jadi itulah teknik terapi EFT. Tadi teman-teman sudah nyimak gitu kan, nah sudah melihat tekniknya seperti apa. Bagi teman-teman yang kira-kira saat ini ada masalah, saat ini ada sesuatu yang mengganjal gitu, jangan dipendam, jangan biarkan, lepaskan gitu kan. Nah, bagaimana untuk melepaskan? Bagaimana untuk merilis, menetralkan, mendamaikan? Itu ada tekniknya, ya, ada tekniknya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin melepaskan rasa-rasa yang kurang nyaman, rasa-rasa yang energinya menghambat untuk kita melangkah, yuk teman-teman silakan
bisa konsultasi ke saya di 081912032972 atau ke Dr. Agus. Nah, tadi kan Dr. Agus yang memaparkan, lebih nyaman ke Dr. Agus. Jadi nomor teleponnya, Dok, walaupun ditulis silakan disebutkan, Dok. Ini 0811 ya. 0811 ya. 0811 297 329. Halo? Ya, 0811 berapa, Dok? 081 129 7329. Oke. Baik, teman-teman, itu tadi nomor telepon Dr. Agus ada di gambaran ini, tadi saya lupa ya, nanti ada Di flyer, di background ya, di background ada. Sekarang ini nggak netral, tapi ada di background saya, atau nanti bisa di inbox langsung ya di FB ya. Dr. Agus ada di FB, Agus Prayitno ya, Dok ya, nama Iya. FB-nya. Jadi bisa inbox, bisa telepon juga. Ya. Datanglah, sekarang udah zamannya internet, bisa lewat media sosmed ini ya. Ya, mohon maaf janjian dulu ya, karena padat waktunya tiap hari. Jadi janjian kalau memang ada Ya, yang ini. Ya. memang betul pastinya. Sekali free ya, sekali free, tapi sebetulnya kita profesional. Ya. Enggak, sip kalau gitu. Baik teman-teman, sahabat Rumah Detok Ayana Resa, berhubung waktu yang asiknya sudah berjalan lewat dari jam 9 malam sampai udah setengah 10 lebih ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi, masih penasaran silakan kontak ke kontak person yang tercantum, atau nanti saya ada di Klinik Kimia Farma Sukaraja, kamu mau datang mangga. Dan bagi yang merasa ini bermanfaat, nonton menyimak ini bermanfaat, saya simpan di YouTube. Silakan teman-teman subscribe dan klik lonceng supaya materi-materi ini bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman tahu ada materi apa lagi selanjutnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak materi di Rumah Detok Ayana Resa, dan terima kasih juga untuk Dr. Agus yang malam ini sudah kasih materi yang luar biasa, Dok, dan sambil menterapi ya. Ini udah ada juga volunteer yang bersedia gitu kan, untuk walaupun ditutup, tapi ini luar biasa buat teman-teman, jadi tahu seperti apa sih terapi EFT gitu kan. Dan ini tidak ada magic, tidak ada sesuatu yang negatif. Mudah-mudahan dengan menyimak materi ini bisa juga membantu menetralkan hati, mendamaikan hati dengan kondisi saat ini. Nah, satu pesan apa, Dok, kalimat terakhir untuk Dr. Agus yang bisa disampaikan untuk teman-teman sebelum kita tutup? Waduh, kalau kalimat terakhir aku masih perlu panjang ya, Dok. Ya, intinya bagaimana kita bisa memberi manfaat ya bagi terutama diri kita. Jadi kita harus memperhatikan badan kita seperti apa, dan kemudian memberi manfaat bagi orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Apa saja, sedekah walaupun sedikit, baik ilmu, harta, ataupun jiwa. Jadi kita wakafkan badan kita untuk kebaikan-kebaikan kita semua, agar kita juga dapat kebaikan. Gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, Dr. Agus, sekali lagi terima kasih banyak untuk hadirnya malam ini, dan juga bisa ada terapi yang disampaikan juga langsung ke volunteernya gitu. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan bulan depan ya, Dok, insya Allah kita ketemu lagi, kita jadwalkan lagi untuk pertemuan selanjutnya dengan materi tema selanjutnya yang pastinya terapi EFT ini sebenarnya simple banget dan bisa dilakukan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Cuma teman-teman terus harus belajar, karena tanpa belajar apapun itu akan terhambat, dan kita harus bisa menerima, bersyukur, dan memaafkan. Sekali lagi terima kasih Dr. Agus dan teman-teman Rumah Detok Ayana Resa yang sudah menyimak. Untuk minggu depan insya Allah ada materi baru, program baru, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman semua di Facebook manapun dari Rumah Detok Ayana Resa atau yang pribadi saya.
saya berharap materi-materi ini bisa mengurangi rasa atau mengurangi kondisi sakit ya, tetap sehat terus dan tetap bisa bermanfaat. Baik, mungkin waktu sudah menunjukkan lebih hampir jam 10 kurang. Ini asik banget. Terima kasih, saya cukupkan sampai sekarang. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.